Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Breaking news, breaking news, breaking news. Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, hingga Sein Patinama dikabarkan bergabung dengan Persija. Dan rumor ini bukan sekedar rumor karena salah satu dari ketiga nama yang sudah disebutkan, Sein Patinama sudah resmi bergabung dengan Persija. Wah, berarti ini sudah here we go ya, Sen? Betul sekali. Mantap sekali nih kabar baik untuk Liga Indonesia, Sen. Betul, dan ini juga merupakan bukti bahwa janji dari gubernurnya sendiri, Bapak Pramono Anung, yang mengatakan jika mereka menyiapkan dana untuk Persija belanja pemain ya, terbukti dengan datangnya pemain-pemain ini ya. Mereka bertiga kan pemain diaspora yang memang betul. market value-nya itu masih tinggi, Masih ya. tinggi sekali, Benar benar sekali. Dan ini juga menandakan jika Persija benar-benar serius dalam perebutan gelar Liga 1 musim ini ya, karena mereka sudah berada di posisi 3 dan juga hanya berbeda 3 poin dari pemuncak klasemen, yaitu Persib Bandung, dan hanya berbeda 2 poin dengan posisi keduanya. Wah, berarti emang ketat banget ya selisih poinnya ya. Dan di putaran kedua ini mungkin Liga 1 akan semakin menarik lagi karena banyak sekali pemain-pemain baru yang berdatangan. Tidak hanya dari Persija seperti yang kita tahu, di Persib Bandung sendiri David Kurzawa sudah ada di Bandung sekarang karena kemarin dia sudah datang dan juga dijemput langsung oleh Persib, dan menurut Pak Umuh sekarang David Kurzawa sedang di Graha Persib ya. Jadi benar-benar putaran kedua akan terasa seperti Liga 1 itu seperti kita nonton Liga Malam Jumat ya, mungkin kualitasnya, karena benar-benar divariasi oleh banyak pemain yang kualitasnya tinggi banget ya. Apalagi sekarang pemain diaspora satu persatu berdatangan untuk ke Liga 1, dan juga Persija memperkuat dengan kedatangan Sein Patinama dan juga yang masih dirumorkan Ivar Jenner dan juga Ragnar Oratmangun ya. Ini keren banget ya. Wah, mantap banget sih, keren. Dan mungkin kita lanjut langsung ke breaking news kedua. Breaking news kedua, dan ini bukan sekedar rumor tapi sudah resmi. Manchester United mengumumkan Casemiro akan meninggalkan klub dengan status free agent setelah kontraknya usai di akhir musim. Oh, berarti memang karena kontraknya tidak diperbarui ya. Tidak diperpanjang. Mungkin Michael Carrick kan kita tahu dia adalah pelatih yang panik buying, bukan panik buying tapi mengisi kekosongan setelah kepergian Amorim ya. Tapi di 2 pertandingan pertamanya menunjukkan hal yang positif. Mungkin manajemen Manchester United akan memperpanjang Michael Carrick mungkin. Oh, semoga saja ya. Semoga saja. Dan mungkin saja Casemiro itu bukan salah satu pemain yang diinginkan oleh Carrick, makanya tidak diperpanjang. Di satu sisi secara usia memang sudah di luar primanya ya, prime time-nya. Kalau untuk Liga Eropa ya. Iya, tapi kalau untuk Liga Indonesia, Casemiro mungkin masih di top performance ya, karena masih berusia 33 tahun ya. Tapi mungkin tidak masuk ke dalam proyeknya Michael Carrick ya. Mungkin Michael Carrick akan melakukan pembelanjaan lain untuk mendatangkan pemain yang untuk menggantikan Casemiro di defense midfield gitu. Mungkin, dan ini juga mungkin era barunya Michael Carrick dan era barunya Manchester United. Oh betul ya, peremajaan pemain juga ya Sen. Betul. Lalu ada apa lagi Sen? Mungkin kita lanjut ke breaking news selanjutnya. Breaking news selanjutnya datang dari Saudi Pro League ya, dimana ini mengatakan klub Liga Pro Saudi membidik 50 pemain asing dengan usia di usia senja karirnya ya. Betul. 50 pemain top Eropa yang sudah ada di usia-usia senjanya. Jadi ini adalah sebuah project dari Saudi Pro League-nya sendiri Sen. Jadi sudah mulai men-scouting, menawarkan ibaratnya pemain-pemain top Eropa yang sudah ada di mungkin sudah tidak bisa kompetitif di Liga Eropa lagi, tetapi secara nama dan juga kualitas ya masih oke. Salah satu yang disebutkannya ada beberapa, yaitu mulai dari Muhammad Salah, ada Robert Lewandowski, ada Bruno Fernandes, ada Casemiro yang tadi disebutkan sekarang statusnya free agent, dan juga ada dari Lord Vinicius Junior. Ini bukan kaleng-kaleng kan, ini pemain top langganan Liga Champions semua nih. Dan dari beberapa nama yang disebutkan ini kan proyek strategis dari Liga Saudinya sendiri ya. Iya, Liga Saudinya sendiri. Kalau misalkan Liga Saudi membidik pemain top Eropa berdasarkan usia senja,
tapi di sini ada nama Vinicius, Iya. berarti memang benar-benar tidak patokannya bukan dari usia saja Oh ya. betul betul, bukan dari usia saja. Betul. Mungkin kenapa nama Vinicius itu masuk karena akhir-akhir ini Vinicius kan dirumorkan, apalagi setelah dia sedikit konflik dengan Diego Simeone, Oh di iya mana betul. Simeone mengatakan uh, Florentino Perez akan mengeluarkan Oh beberapa, iya akan menjual iya, ketika karena pertandingan terakhir itu iya, ya. dan itu adalah isu-isu yang sedang dibicarakan oleh fans-fans Real Iya, Madrid fans bahwa Real Madrid. mereka harus siap dengan kepergian Lord mereka. Betul betul. Tapi dari breaking news ini, jadi di breaking news sendiri kan tadi disebutkan ini adalah proyek strategis dari Saudi Liga Pro League-nya. Saudi Pro Iya, League-nya. Saudi Pro League-nya. Jadi dari berita ini kita tahu bahwa para pemain top-top Eropa yang biasa bermain di Champions League pindah ke Saudi Pro League itu bukan karena efek Ronaldo ternyata. Wah bukan, karena memang berbeda dari musim-musim awalnya Ronaldo yang hanya beberapa pemain saja. Tapi kali ini Saudi Pro League itu mengincar setidaknya 50 pemain Sen. Jadi tidak mungkin kan 50 pemain itu dalam satu klub. Jadi mungkin distribusi pemainnya itu merata. Jadi mungkin nanti akan ada 50 pemain kelas dunia yang disebar ke semua klub yang ada di Saudi Pro League. Jadi untuk meningkatkan kompetitif. Jadi jangan sampai kayak 2 tahun terakhir ya. Jadi cuman ada klub-klub yang punya duit saja yang mendatangkan Ronaldo, Benzema, sehingga mungkin secara power scaling tidak merata gitu ya. Tapi ini 50 targetnya Sen. Karena di proyek pertama itu kan kita tahu banyak juga pemain yang akhirnya tidak cocok bermain di Liga Iya, betul. Saudi dan juga akhirnya mereka kembali ke Eropa ya. lagi. Seperti beberapa nama yang bisa kita sebutkan seperti Jordan Henderson yang akhirnya kembali ke Ajax Amsterdam, kemudian banyak lagi pemain yang lainnya ya. Ada Neymar juga balik lagi ke Santos. Iya, dan juga gini Saudi Pro League tuh gue pikir awalnya para pemain top Eropa itu pindah ke situ karena beredar di banyak sekali media sosial ya, di berita-beritanya itu efek karena Ronaldo, ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Dari hal ini kita bisa tahu satu-satunya hal yang membuat pemain terpincut ke Liga Saudi itu cuma satu. Apa itu? Ya duit dong pasti. Betul, cuan-cuannya ini ya. Ngapain main sama Ronaldo kalau duitnya nggak ada? Betul, pasti tergiur sama duit, apalagi klub-klub dari Saudi Pro League ini berani membayar gaji lebih besar ketika gaji terakhir pemain-pemain yang mereka bidik ketika ada di klub Eropa sih. Jadi ya tergiur, siapa yang nggak tergiur ya kan? Iya, dari namanya aja kan ini menarik banget ya, yang dirumorkan ada Vinicius, Mohamed Salah, Casemiro dan juga Robert Lewandowski. Empat pemain ini sudah mengalami atau sudah pernah menjuarai Liga Champions. Itu keren banget ya. Betul, kecuali Bruno Fernandes ya yang baru mentok di Europa League juga belum pernah ya kalau Bruno Fernandes ya. Belum. Benar. Jadi mungkin seperti yang lu sebut tadi bahwa banyak pemain-pemain pemain Eropa yang datang ke Saudi Pro League ternyata cuma beberapa musim balik lagi ke Eropa. Mungkin kalau menurut gue ya, meskipun mendatangkan banyak pemain bintang, tetapi untuk liganya sendiri kurang greget Sen. Gue kan meskipun nggak tiap minggu nonton, tapi ada beberapa pertandingan yang gue tonton. Jadi kayak pemain-pemain Eropa, taruhlah Sadio Mane, kayak Henderson, Benzema gitu ya, yang biasa merasakan atmosfer liga yang kompetitif, itu kayak seakan passionnya hilang gitu ketika main di Saudi Pro League. Betul juga sih, karena ada beberapa pemain yang memang pindah ke Saudi Pro League itu bukan hanya karena uang saja atau pengen merasakan atmosfer sepak bola yang biasa mereka rasakan di Eropa. Seperti N'Golo Kante dan juga Karim Benzema. Iya. Mengapa mereka pindah ke Saudi Pro League? Biar tiap bulan, tiap tahun bisa umroh. Itu. Betul, kalau untuk pemain yang notabene beragama Islam ya, seperti Kante dan juga Benzema. Ya, berikut juga Sadio Mane. Betul, Sadio Mane, apalagi nanti kalau ada Mohamed Salah ya. Jadi ibaratnya untuk pemain-pemain Eropa yang beragama Islam itu adalah menikmati masa pensiun dengan enak ya. Ibaratnya dia bisa tetap dapat gaji besar, tetap bermain bola, hobi dan passionnya, terus untuk ibadah juga. Jadi memang sangat cocok sih. Iya, karena kan kita tahu kalau misalkan Liga Eropa berjalan itu seringkali bentrok dengan bulan Ramadan ya, puasa ya. Kalau di Eropa kan ya kompetisi tetap berjalan, kadang mereka bermain di kondisi yang masih belum buka puasa gitu. Mungkin kalau di Saudi Pro League kan beda lagi. Tapi ada hal yang menarik ya.
Jadi gua tuh walaupun banyak pemain Eropa di gelombang pertama, proyeknya Saudi Pro League mendatangkan banyak sekali pemain Eropa, gua belum tertarik untuk nonton. Oh, kenapa tuh, Sen? Ya belum tertarik aja karena ini yang datang pemain-pemain tua gitu. Gue Iya, masih pemain tua. ngikutin masih ngikutin liga-liga di Eropa Di gitu. Eropa. Dan betul. pada akhirnya gua mulai tertarik untuk nonton Saudi Pro League. Kenapa tuh? Ya karena penasaran aja. Iya, sama Nah, berarti. setelah penasaran gua nonton, yang gua kira wah karena banyak pemain Eropa yang datang, gaya mainnya sama, Iya. atmosfernya sama, tensinya sama, ternyata tidak. Wah, bener ya. Yang gua lihat malah ada satu pemain yang ngemis-ngemis gol. Iya itu Dari dia. gol juga kan, Itu kalau dia. di Eropa itu ada wah keren, ada bicycle kick, by taktik, terus free kick Iya. segala macam. Di Saudi Pro League ada jenis gol baru, Apa itu? Bluetooth goal. Aduh. Jadi gua kayak kaget gitu. Iya, kaget. Ini sepak bola macam apa ya? Iya. Kan, ibaratnya ya. Dan pada akhirnya gua kembali lagi ke Liga Eropa nontonnya. Tapi semalam gua nonton pertandingan antara apa ya namanya, pokoknya lupa, Al Qansiyah melawan Al Ittihad. Kenapa gua nonton Al Ittihad? Karena ada Benzema. Gua penasaran aja, pengen nonton Benzema. Lebih tepatnya pengen tahu kabarnya Iya, Benzema ya. karena kan satu-satunya menurut gua yang pindah ke Saudi Pro League di gelombang pertama, satu-satunya pemain yang sukses dan pindah itu cuma Benzema. Iya, betul. Karena setelah dia menjuarai Liga Champions dan mendapatkan Ballon d'Or, dia langsung pindah. Iya, Tidak seperti pemain-pemain lain. N'Golo Kante sempat terpuruk cedera dulu. iya. Sadio Mane sempat ribut-ribut di Bayern Munchen Bayern dulu Munchen gitu. dulu. Apalagi kan Ronaldo kan gitu. Iya betul, karena ditolak semua klub Eropa ya kan. Betul. Dan, cuma Benzema yang Benzema. membuat apa ya? Cuma Benzema yang menjadi alasan gua nonton Saudi Pro League gitu. Karena gua kan nonton Benzema itu cukup lama dari 2010-an, karena kan gua nonton Barcelona dan juga La Liga kan. Iya. Jadi gua tahu performanya Benzema dari tahun ke tahun gitu. Apalagi gue nonton Benzema waktu masih di Olympic Lyon, Iya. waktu di Liga Waktu masih Champions. kelihatan agak gemuk ya. Wah itu tapi lagi masa prime-nya gila sih Iya, Benzema masa itu. prime-nya Benzema itu seperti R9 di Betul Real betul. Madrid. Jadi betul. badannya tuh kelihatan gempal. Badannya gempal tapi larinya kan Iya. kan ibaratnya. Ya itu kan mengobok-ngobok Madrid di Liga Champions. Setelah itu kan baru direkrut sama Madrid. Keren banget. Nah, sih. dari program ini kan program 2027 ya, Iya, dari 2027. Liga Saudi Pro League. Kalau programnya seperti ini, berarti Ronaldo akan senang dong nanti ditemenin oleh banyak sekali pemain-pemain top Eropa. Wah harusnya sih seperti itu ya. Iya. Harusnya ya. Iya, harusnya Ronaldo itu senang. Karena anjir gara-gara gue nih jadi orang-orang yang main di Liga Eropa datang ke sini ya kan. Iya. Ini pasti Ronaldo effect nih. Iya, Kan nanti dipikirannya Iya, begitu. nanti viral lagi nih di Instagram, di Iya. X, Ronaldo effect gitu. Kan tahun kemarin Ronaldo mengatakan bahwa Saudi Pro League ini harusnya kan ada di top berapa liga gitu ya kan. Ya mungkin ini sudah masuk zona champion kali ya. Betul. Bahkan Ronaldo mengatakan mencetak gol di Liga Saudi Pro League itu lebih susah Iya, lebih daripada mencetak gol di Liga 1 Prancis. Liga 1 Tapi Prancis. langsung dikonter oleh Zlatan Ibrahimovic. Iya. Gitu. 10 gol di Saudi Pro League itu sama dengan 1 gol di Liga Prancis. Menurut Zlatan Ibrahimovic yang sudah bermain di Liga Prancis ya. Lu tahu singkatan IRMAS ya? Ikatan Remaja Masjid. Iya. Nama-nama klub di Pro League itu Iya. kayak nama-nama IRMAS anjing. Liga IRMAS gitu. Gue kira nama-nama di Cisau ya. Oke, kita langsung lanjut ke rumor selanjutnya ya. Iya. Nah, ini nih sengaja gak gue kasih tahu. Ini masih ada di Saudi Pro League ya. Ini ada kabar breaking news. Cristiano Ronaldo berpotensi meninggalkan Al Nassr pada musim panas 2027 dengan kemungkinan pensiun juga. Bahkan jika ia memperpanjang kontrak 1 tahun lagi, rencana sudah mulai disiapkan untuk mengantisipasi penurunan besar minat global setelah Ronaldo hengkang dari Liga Pro Saudi. Wah, ternyata ada kaitannya. Baru gua omongin Betul. Ronaldo bakal senang, tapi dia ini parah. Akan meninggalkan Al Nassr di tahun 2027. Terus gimana target golnya 1000 gol nih? Jadi ketika banyak pemain taruhlah target 50 pemain Eropa itu berhasil pindah ke Saudi Pro League ya. Kan liga semakin kompetitif, semakin dapat highlight juga dari media dunia ya kan. Tetapi Ronaldo malah meninggalkan Al Nassr, tidak diperpanjang. Itu ibaratnya pemain Eropa yang main di Saudi Pro League itu ya
sorry nggak diajak gitu ya untuk Ronaldo ya. Waduh, tapi ini mengejutkan ya sini. Mengejutkan nih ibaratnya musim panas 2027 berarti cuma tinggal satu musim lagi untuk Ronaldo Iya, ya. musim lagi berarti. Sedangkan perolehan gol Ronaldo sekarang sampai saat ini berapa sih? Masih 960. ya. Betul, berarti wah apakah Ronaldo dengan sisa satu musim bisa mencetak lebih dari 40 nih gol? Menurut gua Agak susah ya. karena kalau misalkan masih di masa prime-nya mungkin ya, karena kan statistik rata-rata golnya Ronaldo Messi di masa prime-nya itu pasti di atas 40 ya. Iya, di masa prime-nya itu kan di masa 2012-an ya. Iya, tapi kan Ronaldo masih bisa menyamai masa prime-nya dengan meminta-minta ke wasit, betul. dengan Vouchernya adanya ya. dengan adanya salah Vouchernya. satu teknik sepak bola baru kan. Betul. Bluetooth Bluetooth goal. goal, betul. Mungkin dia bisa, mungkin ya. Betul. Tapi di sini kan dikatakan jika benar-benar Ronaldo akan keluar dari Al Nassr 2027 dan itu juga kemungkinan besar dia akan pensiun ya. Betul, mengakhiri. Pertanyaan besarnya, jika Ronaldo pensiun dan belum mencapai targetnya 1000 gol, dia akan gimana ya? Wah, kalau menurut gue sih pasti stres banget ya. Overthinking banget, sedangkan ambisinya Ronaldo itu kan 1000 gol itu. Apakah nanti dia saat ini sudah mulai ancang-ancang ganti obsesi? Jadi berapa juta subscriber gitu misalnya? Wah, bisa jadi. Bisa jadi sekarang kan dia Enggak, jadi sebagai gini, Ronaldo tuh awalnya kan ambisinya gue pengen 1000 gol dan 1000 ternyata gol. gagal. Iya. Ambisinya ganti seperti Willy Salim. Gue Oh. pengen ngalahin Mr. Beast. Wah, itu dia. Jadi ganti god ya, perdebatannya Iya, ganti betul. god. Godnya Jadi Mr. Beast. YouTuber. YouTuber, bener ini ngejarnya sudah subscriber, tapi ini berita yang sangat mengejutkan sih. Karena kan kita lihat ada Mayem saja ya. Nah, kembali lagi sama yang pernah lu omongin tentang perkataan dari Ryan Giggs atau Rio Ferdinand ya, yang mengatakan bahwa jika Ronaldo keluar dari Al Nassr tanpa memberikan satu trofi resmi itu ya sebuah apa ya, merusak legasi dari Ronaldo itu sendiri kan. Mungkin misalkan memang Ronaldo memutuskan untuk pensiun, mungkin Ronaldo mempertimbangkan omongan Ferdinand tersebut. Oh, bisa jadi. Mungkin ya. Bisa jadi. Tapi menurut gua hal yang paling benar-benar membuat Ronaldo pusing adalah dia kan misalkan pensiun di 2027, itu artinya kan pertengahan musim ya. Musim panas di Arab Saudi itu kan ya sepanjang tahun karena panas terus kan gitu. Makanya gini, itu kan pasti pertengahan musim karena iya memang pertengahan musim. Misalkan dia tidak sampai, dia tuh pasti mikir, waduh, Lionel Messi kan perpanjang kontrak sampai 2028. Betul. Dan sekarang Messi itu golnya sudah 890 gol. Iya, dan artinya cuma 110. Messi masih punya 3 season, dan Messi di Inter Miami musim kemarin aja 1 tahun itu 41 gol. Iya. Jika dikali 3 dan performa Messi masih konsisten, Messi akan menjadi pemain yang memiliki 1000 gol dalam karirnya. Itu tanpa penalti. Itu tanpa, betul ya, itu wah tanpa penalti bisa dihitung jari ya kan Messi itu. Nah, ini juga kan menarik. Ada omongan dari Ronaldo original ya. Iya, dari Ronaldo ya. Jika saja Messi memiliki setengah keegoisan Ronaldo, dia akan memiliki 1500 gol. Itu bener. Ini jangan kan ngemis penalti, dapat penalti aja dikasih ke Neymar, dikasih ke Suarez. Bahkan di beberapa match kan Messi yang harusnya bisa hat-trick dengan tambahan 1 gol penalti, dia tidak mengambilnya. Iya, bener. Karena nggak obsesi di situ, lebih mementingkan jalannya pertandingan kan kalau Messi kan. Wah, ini berarti sampai saat ini baik itu dari Ronaldo maupun dari fansnya yang dijadiin apa ya, kayak pembahasan coach itu cuma rekor golnya sih. Iya, sedangkan kalau misal tidak tercapai 1000 gol dan ternyata bisa epic comeback nih dari Lionel Messi nih, bisa menyamai apalagi melewati rekor gol Ronaldo. Wah, perdebatan itu sih benar-benar ini sih, benar-benar berakhir sih. Iya, betul. Meskipun ya sudah berakhir di tahun 2012 ya. Perdebatan siapa GOAT ini anjir. Kan ada beberapa pandit sepak bola yang mengatakan itu tidak pernah menjadi perdebatan. Nah, betul. Ada pandit sepak bolanya itu salah satu host di match Liga Champions ya, Jamie Carragher. Nah, Jamie Carragher ini benar-benar. Apalagi ada yang pernah ngomong kayak gini, menyamakan Lionel Messi dan juga Ronaldo di level yang sama itu secara tidak langsung justru merendahkan Lionel Messi.
karena memang ya tidak setara gitu Betul. dengan Ronaldo. Nah apalagi gue lucu ya, kadang-kadang nggak habis pikir sama argumennya fans Bang Dodo ya. Ada yang mengatakan bahwa apa tuh kayak Ballon d'Or yang 10 tahun tuh Super Ballon d'Or. Nah ada yang mengatakan gini, jika Ronaldo berhasil menciptakan 1000 gol, itu penghargaan Super Ballon d'Or udah fix ke Bang Dodo. Dan ternyata kalau memang berakhir seperti ini, apalagi yang mau dicapai gitu sama Ronaldo itu sendiri. Jadi perdebatannya, bahan untuk debatnya udah susah kan. Ya mungkin jika memang Super Ballon d'Or itu diadakan ya, dan juga ketika Messi atau Ronaldo masih bermain, mungkin akan banyak sekali fans Ronaldo yang komen. Betul. Ya, Ronaldo kan memiliki jumlah follower terbanyak, Ronaldo Nah. memiliki jumlah subscriber terbanyak. Iya. Ronaldo pernah main di Europa League ya kan. Itu paling. Nah, Messi kan nggak pernah. Iya betul. Ya Iya. paling perdebatannya gini, Ronaldo kan punya fans I so speed paling Iya. yang jadi bahan Iya. pertimbangan aja. Jadi mereka itu berdebat di luar sepak bola. Di luar sepak bola kebanyakan. Wah ini benar-benar di luar prediksi semua ya dari Bang Dodo ini ya. Terus apa ada ini lagi Sen? Untuk Mungkin. rumor-rumor yang lain? Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ini Oke. adalah rumor transfer, di mana di sini masih sekedar rumor di transfer market. Emiliano Martinez, kiper dari Aston Villa, akan pindah ke Inter Milan ya, dengan market value sebesar 15 juta euro ya, di mana kita tahu performanya Emi Martinez itu di usia tuanya malah makin gacor ya. Gacor Di bener. timnas dan juga bahkan di klubnya sendiri seperti Aston Villa ya. Seperti yang kita Benar. tahu, Aston Villa sekarang masuk ke 4 besar klasemen Liga Iya, Inggris ya. apalagi di posisi 3 ya. Salah satunya karena memang Aston Villa adalah salah satu klub yang memiliki persentase gol itu kebobolannya sedikit. Sedikit, benar. Yaitu karena andil dan peran besar dari sosok Emiliano Martinez Iya, ini ya. betul sekali. Jadi ini kabar baik juga sih untuk Emiliano Martinez dan juga untuk timnas Argentina tentunya ya. Karena memang pemain andalannya itu bisa masuk ke klub sekelas Inter Milan yang menurut gue sih memiliki rekam sejarah yang bagus, apalagi di Serie A juga sedang kompetitif untuk Iya. Scudetto ya. Ya apalagi kan dia kan di musim lalu masuk sebagai finalis di Liga Champions ya, walaupun Betul. habis dihajar PSG 5-0 ya. Betul. Jadi ini benar-benar kabar yang bagus untuk Emiliano Martinez dan semoga saja, apalagi nanti kan bisa reuni dengan ini Ya, kan. Lautaro. Lautaro Martinez nih, duo Martinez ada di Inter Milan. Jadi nih. rumor kepindahan Emi Martinez ke Manchester United itu ya masih sekedar rumor juga, dan itu sudah dibantah. Emi Martinez tidak akan ke Manchester United, tapi rumor Iya. baru mengatakan ini Inter Milan yang tertarik kepada Emi Martinez. Betul. Jadi ini ketika rumor ini diterbitkan di media sosial berarti negosiasi sedang berjalan ya antara Inter Milan dengan Aston Villa. Lalu ada apa lagi nih Mungkin Sen? kita, dan ini adalah breaking news terakhir ya, kembali ke sepak bola tanah air, yaitu beritanya lagi-lagi Persib Bandung didenda $30.000 oleh AFC. Waduh. Nah, denda ini berdasarkan dari kejadian, jadi ada dijelaskan pada laga Persib Bandung melawan Bangkok United yang terjadi pada 10 Desember 2025 ya, sudah sebulan lebih ya. Iya. Jadi denda ini dikarenakan penonton yang termasuk dalam pihak tergugat melepaskan setidaknya 9 perangkat pembakar atau flare ya. Flare. Nah, dan dendanya tidak main-main, di total itu $30.000. Berarti setara Jika berapa dirupiahkan kalau itu rupiah? sekitar 460 juta ya. Wah, berarti setengah miliar ya. Setengah miliar rupiah Itu dendanya Persib itu bisa untuk belanja pemain. Iya, buat gaji setahun juga kayaknya bisa untuk gaji belanja pemain. pemain lokal kan sekitar Benar. hampir setengah miliar ya. Waduh, tapi ini sudah resmi, vonisnya sudah Iya, resmi sudah atau resmi. masih Ini sudah resmi dari FIFA ya. Padahal hanya untuk flare hasilnya. Iya. Jadi beberapa podcast juga sudah mengatakan ketika Persib berlaga di AFC ya. Jadi kan pada saat itu banyak sekali fans yang menyalakan flare karena Iya. mereka tidak tahu apakah di AFC itu boleh menyalakan flare. Kalau di Liga 1 kan memang dilarang ya. Iya. Jadi para bobotoh tuh belum tahu nyalain flare itu kena denda atau tidak, Oh, dan iya. ternyata kena denda gitu. Jadi karena nggak tahu regulasi di ininya ya, Iya, AFC-nya betul. aja ya. Padahal ketika laga Persib melawan Bangkok ya, jadi kan ada beberapa supporter ketika Bangkok bermain di GBLA, jadi ada beberapa supporter Bangkok United yang away day ke GBLA. Oh iya. Dan pada saat itu mereka itu senang, bahkan beberapa fansnya Bangkok United
eh, membuat konten Oh, dengan iya, Boboto iya. karena mereka senang gitu Oh, biasanya. iya, iya, Jadi yes. tidak ada keributan, tidak ada kericuhan, malah malah kan ini para pemain Bangkok itu keluar videoin di sekitaran GBLA Oh, karena iya, mereka iya. senang, dan pada saat itu kan Bangkok dan juga Persib Bandung dinyatakan lolos ya dari grup ya. Oh, iya. Nah, tidak ada kericuhan, tapi lagi-lagi FIFA mencari celah dengan flare ini gitu. Oh, betul ya, ibaratnya memang dari aturannya, meskipun dari pihak tim lawan, supporter lawan itu nggak keberatan ya. Iya, tidak ada Berarti masalah sama sekali. dari disiplin aturannya itu sendiri ya. Waduh, tapi kalau untuk sekelas Persib Bandung ya, meskipun itu nominal yang cukup besar ya, ya taruhlah itu budget buat kembang api tahun baruan ya, misalnya. Iya, cuma kalau misalkan tetap ya ini kan merugikan klub karena di season kemarin juga Persib itu mendapatkan denda hanya dari PSSI itu hampir 1 miliar Oh iya. dalam satu musim. Ini baru setengah musim sudah mendapatkan satu denda Iya, setengah betul. miliar gitu. Baru juga awal tahun ya. Iya. Bener. Jadi sepertinya memang Persib kan dijuluki dengan klub yang memiliki keuangan yang stabil. Mungkin FIFA juga melihat hal tersebut gitu. Wah, Wah, Persib ini betul. nunggu uang nih. Betul. Ini udah Itu. kayak polisi tilang ya, nyari-nyari Iya. celah aja anjir. Jadi langganan FIFA ya untuk aduk duit mungkin ya. Bener. Tapi menarik sih. Ada rumor lagi atau masih kita bahas tentang Liga 1, karena gue punya sesuatu yang menarik dari Mungkin Liga 1. untuk breaking news dan juga rumor kita sudah tidak ada rumor lagi Tidak ada rumor yang lagi perlu ya. dibahas ya. Berarti apakah kita akhiri episode kali ini atau mau bahas hal yang lain dulu nih Sen, tentang Liga 1, tentang Persib dan Persija atau apa segala macam? Mungkin kita akhiri dulu Oh, kita di akhiri next saja video di ya. next video Karena ya. kenapa kita akhiri dulu dan di next video, karena di next video kita akan membahas full sepak bola Indonesia, termasuk kejadian di Liga 2, Liga 3 dan juga Liga 4 yang betul. akhir-akhir ini benar-benar trending topik banget ya. Oh, berarti highlight seputar Liga Indonesia ya? Iya, itu dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan Liga 4, karena memang benar-benar ini beritanya sangat trending topik ya di pecinta sepak bola ya. Mind blowing banget ya. So, kita akhiri saja episode kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa kalau punya opini, punya pendapat, atau mau sharing pengalaman tentang sepak bola, tentang klub favorit kalian, tentang negara favorit kalian, kalian bisa drop di kolom komentar. So, thank you banget yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.